Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Dea Sukendar, STMT, sebagai dosen pemampu mata kuliah PBO atau pemrograman berorientasi objek. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tugas besar kami, yaitu membangun sebuah aplikasi desktop bertema koperasi menggunakan Java, yang kami beri judul aplikasi koperasi warung mahasiswa. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Alfis Rafiq Fawaz dan NP 243040046 dengan rekan saya Nugraha Putra Juliansyah dengan NP 243040036. Oke teman-teman, jadi pada kali ini kita langsung akan melakukan demo pada aplikasi yang telah kami buat, yaitu koperasi warung mahasiswa. Di sini merupakan tab manajemen produk. Di tab pertama ini, di sini kita akan bisa melihat daftar produk yang sudah ada. Mungkin kita akan langsung melakukan testing kali ya. Boleh dilakukan, kita menambahkan satu data mungkin. Kode produknya P007. Nama produknya bisa roti deh. Jangan roti udah ada. Berarti mie kuah boleh. Mungkin kita coba dulu untuk harganya menggunakan string kali Put. Dicoba dulu apakah bisa masuk atau enggak. Oke, bisa dilihat ya. Untuk harga dan stok itu kita menggunakan tipe data integer, jadi tidak bisa dimasukkan oleh string. Oke, untuk harganya kita kasih harga 3.000 deh. Untuk stoknya 20 aja. Oke, data bisa ditambahkan. Lalu bisa kita coba edit yang roti coklat. Harganya jadi 6.000. Apakah datanya bakal update atau tidak? Oke, datanya terbukti update ya teman-teman. Boleh kita coba hapus data keripik singkong buat. Oh iya, di sini juga kita menampilkan beberapa kategori. Boleh dilihatin buat itu kategori kita ada apa aja selain makanan. Yang bawahnya. Nah, untuk kategori sendiri kita ada makanan, minuman, dan juga snack. Dan untuk di luar itu kita menggunakan tipe lainnya. Oke, mungkin langsung saja ke tab transaksi. Nah, di tab transaksi ini, transaksi penjualan ini saya pilih produk dari drop down dengan cara memasukkan jumlah pembelian via keyboard lalu tambah ke keranjang, produk masuk ke tabel keranjang. Kalau sudah selesai, klik bayar. Aplikasi langsung menampilkan surat transaksi di bawah. Transaksi dengan lengkap, dengan ID transaksi, waktu, dan total harganya. Boleh dicoba mungkin apakah produk yang tadi kita masukkan ada atau enggak yang mie kuah. Nah, yang mie kuah juga tadi langsung masuk ya, jadi langsung terintegrasi. Untuk totalnya juga langsung dihitungkan dan jumlah juga menjadi masing-masing. Boleh langsung dibayar aja deh. Oke, seperti yang tadi udah dibilang, sudah saya sebutkan lengkap dengan ID transaksi, waktu, dan juga total harganya. Jadi cukup lengkap ya. Oke, mungkin untuk tab selanjutnya tentang laporan bakal dijelasin sama rekan saya. Pada Nugraha saya persilahkan. Untuk tab laporan di sini tampil ringkasan statistik, tabel pemasukan, jumlah transaksi, dan stok yang menipis. Ada juga stok produk dan riwayat seluruh transaksi. Misalnya tadi salah satu transaksi dan gitarnya ada di sini.
Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada Lukas. Baik, mungkin cukup sekian sih penjelasan tentang demo aplikasi Koperasi Warung Mahasiswa yang telah kami buat. Cukup sekian, mungkin kita lanjut ke materi presentasinya. Oke, terima kasih. Langsung masuk ke slide selanjutnya. Slide selanjutnya tentang deskripsi umum aplikasi. Jadi secara umum, aplikasi ini mensimulasikan operasional koperasi mahasiswa sederhana. Ada 3 fungsi utama. Yang pertama, manajemen produk untuk kelola data produk. Lalu kedua, transaksi penjualan untuk proses jual beli dan cetak struk. Lalu serta laporan yang terakhir untuk melihat rekapan statistik dan riwayat transaksi. Semua input dilakukan melalui keyboard sesuai ketentuan tugasnya masing-masing. Data disimpan secara in-memory menggunakan array list tanpa DBMS eksternal. Langsung lanjut ke slide selanjutnya tentang deskripsi kelas yang dibuat. Jadi, project yang kami buat ini dibagi ke dalam 3 package utama. Yang pertama, package model yang berisi representasi data. Ada interface deployable yang mendefinisikan kontrak method getInfo. Ada juga abstract class item sebagai superclass. Lalu produk yang mewarisi item dan menambah atribut, stok, dan kategori. Kemudian item transaksi yang mempresentasikan satu baris di keranjang dan transaksi sebagai keseluruhan transaksi penjualan. Lalu ada package service yang hanya berisi satu kelas, yaitu koperasi service, yang bertindak sebagai pusat logika bisnis, crude produk, pembuatan transaksi, dan kalkulasi statistik laporan. Lalu yang terakhir, package GUI, yang berisi main form sebagai jendela utama dengan G-type main, lalu 3 panel fungsional yaitu panel produk, panel transaksi, dan panel laporan, serta kelas main sebagai entry point aplikasi. Lanjut slide selanjutnya tentang relasi antar kelas. Jadi berikut ini adalah relasi antar kelas dalam aplikasi yang telah kami buat. Untuk inheritance, produk mengesan item dari ketiga panel mengesan G-panel, sedangkan main form mengesan G-frame. Untuk implements item dan transaksi mengimplementasikan interface displayable, sehingga keduanya wajib menyediakan method getInfo. Ketiga panel juga mengimplementasikan action listener dari swing. Ada juga agregasi antara item transaksi dan produk. Item transaksi menyimpan referensi ke objek produk dan komposisi antara transaksi dan item transaksi. Transaksi memiliki dan mengelola daftar item transaksi. Untuk alur kebergantungan berjalan satu arah melalui GUI ke service dan juga model. Pola ini membuat logika bisnis dan data bisa dikembangkan secara independen dari tampilan. Untuk slide selanjutnya tentang slide polymerase dan interface akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada Nugraha Putra, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan penerapan polymerase dan interface dalam aplikasi. Pertama, interface displayable. Interface ini mendefinisikan kontrak bentuk GetInfo dan harus diimplementasikan oleh semua kelas dan yang bisa merasakan secara bentuknya. Ini yang diimplementasikan oleh produk dan transaksi sebetulnya dalam produk secara dialog. Kedua, jika suatu saat ditambahkan sebuah item baru, pemanggilan otomatis eksekusi versi operator sesuai. Ketiga, operator string. Produk dan transaksi dengan operator string objek berarti combo box dan G-table menempelkan combo antara transaksi dan produk kustomisasi. Untuk kustomisasi ini perbankannya
setelah lepas setelah saya banyak telah mengenal dengan baik pengakuannya yang ditentukan karena sangat berbatas harus pada dasar terdapat sistem solusinya dengan memperhatikan ke bawah secara nekat selalu mengembalikan terus untuk sebenarnya akibatnya terbang menjadi customisasi ini diterapkan secara konsisten dalam transaksi serta untuk selanjutnya selain terus teknologi yang kami gunakan untuk cara menjalankan kita sebagai dari bahasa penggunaan yang sesuai dengan setiap transaksi. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Mungkin sebagai kesimpulan atau sebagai penutup, aplikasi koperasi warung mahasiswa yang kami bangun ini telah memenuhi seluruh kriteria tugas besar, seperti memiliki 3 fungsi utama, menggunakan JavaSwing, mengimplementasi konsep PBO secara penuh, encapsulation, inheritance, polymorphs, dan interface, serta seluruh input berasal dari keyboard dengan validasi yang lengkap. Dengan arsitektur berlapis model service GUI juga memastikan kode terorganisir dengan baik dan mudah dikembangkan ke depannya. Mungkin sekian presentasi dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.